Halo semuanya, di video kali ini saya Sally Dahlia Jati akan menjelaskan materi tentang pemrograman. Jadi, sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang pemrograman, ada hal mendasar yang harus kita ketahui, yaitu kita akan terlebih dahulu belajar tentang komputer. Nah, kenapa kita harus belajar tentang komputer? Karena komputer merupakan alat yang akan kita gunakan untuk membuat program. Tanpa adanya komputer, maka kita tidak bisa membuat program. Apa itu komputer? Yang pertama, komputer merupakan alat untuk menyimpan data seperti angka, teks, video, maupun gambar. Nah, yang kedua, komputer merupakan alat yang terhubung dengan perangkat lain seperti printer, proyektor, speaker, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, komputer merupakan alat untuk menjalankan program seperti web, game, cuaca, dan masih banyak lagi. Dan model komputer yang kita gunakan sekarang ini merupakan model asal arsitektur komputer yang bernama Von Neumann dari tahun 1945. Ting! Jika tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu komputer, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer dan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer. Orang yang mempelajari tentang komputer kita sebut saja dengan ilmuwan. Ilmuwan ini berfokus terhadap perangkat lunak dan juga sistem perangkat lunak. Apa aja sih? Yang pertama ada teori, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengembangan, dan yang keempat ada aplikasi. Jadi, ilmuwan ini mempelajari seluk-beluk yang ada di dalam komputer, teori, desain, pengembangan, dan aplikasi. Nah, ilmu komputer itu merupakan perpaduan antara 3 profesi. Yang pertama matematikawan, yang kedua insinyur, dan yang ketiga ilmuwan. Kenapa? Karena di matematikawan itu mereka menggunakan bahasa formal untuk menunjukkan ide. Yang kedua, si insinyur merupakan orang yang merancang atau merakit sesuatu lalu diuji coba dan dilihat yang mana yang lebih efisien. Lalu yang ketiga ada ilmuwan, merupakan orang yang akan mengobservasi atau mengamati, lalu akan muncul hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan, lalu habis itu diuji coba untuk melihat yang mana yang lebih tepat. Nah, ketiga profesi tadi itu tuh seperti jadi satu di ilmu komputer. Jadi orang yang mempelajari ilmu komputer ini seperti orang yang memiliki 3 profesi tadi. Nah, di ilmu komputer itu ada banyak sekali aspek. Yang pertama ada AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Yang kedua itu ada sistem dan jaringan komputer. Yang ketiga itu ada data science. Yang keempat ada security atau keamanan. Jadi aspek-aspek tersebut merupakan kelompok-kelompok yang dipelajari sama seseorang, maksudnya itu beda-beda. Jadi ada orang yang khusus mempelajari AI, ada orang yang khusus mempelajari data science, ada orang yang khusus mempelajari sistem dan jaringan, dan masih banyak lagi. Setelah saya menjelaskan apa itu komputer dan apa itu ilmu komputer, dan orang yang mempelajari ilmu komputer ini ngapain aja, kita akan lanjut tentang computational thinking atau permasalahan yang ada di dalam komputer. Maksudnya pola pikir bagaimana komputer ini memecahkan masalah. Itu disebut computational thinking ya, atau berpikir secara komputasi. Yang pertama ada decomposition atau penguraian, yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga ada algorithmic design atau desain algoritma. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang decomposition atau penguraian. Jadi penguraian ini adalah tipe pemecahan masalah yang harus dibagi-bagi menjadi bagian yang dibagi-bagi menjadi lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Saya akan menyebutkan salah satu contoh. Kita akan mencari contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Misal, saya mau mencuci piring, tapi saya tidak punya sabun. Apa yang harus saya lakukan? Jadi kita bagi nih menjadi potongan yang lebih kecil. Maksudnya, kita akarin lagi. Kira-kira
waktu kita cuci piring, apa yang nggak ada? Sabun. Berarti kita harus cari tahu nih sabun. Kenapa sabunnya nggak ada? Berarti sabunnya nggak kita beli. Nah, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini bisa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bisa meminta uang kepada orang tua. Yang kedua kita bisa bekerja. Kalau misalnya minta kepada orang tua berarti tinggal minta, berangkat, pergi. Kalau misalnya pilihannya yang ada di pilihan kedua yaitu bekerja, berarti kita harus bekerja dulu untuk menghasilkan uang, lalu bisa membeli sabun. Nah itu tadi contoh dari decomposition atau mengurai. Jadi kita mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikelola. Yang kedua kita akan masuk ke bagian pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Nah pengenalan pola ini banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada smartphone. Nah, di smartphone ini tuh terdapat fitur canggih yang bisa terbuka layarnya ketika kita nge-scan wajah atau kita nge-scan sidik jari. Nah, ini contoh dari pengenalan pola. Jadi, di dalam smartphone ada sistem yang beroperasi ketika dia menemukan pola yang cocok, maka smartphone tersebut akan terbuka layarnya gitu. Yang ketiga kita masuk di algorithmic design atau desain algoritma. Biasanya di desain algoritma itu kita visualisasikan menggunakan flowchart agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Seperti ini contohnya. Setelah kita mengenal tentang komputer, terus kita mengetahui bagaimana komputer tersebut menyelesaikan masalah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi inti, yaitu program. Bagaimana menerapkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita untuk kita aplikasikan atau kita buat sebuah program dari ide tersebut. Jadi, apa itu program? Program merupakan urutan perintah atau langkah-langkah yang dilakukan komputer untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa komputer merupakan alat untuk melakukan program seperti web, aplikasi dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih berapa banyak perintah atau kode yang dibuat untuk membuat sebuah program. Windows itu diperlukan sebanyak 2,5 juta perintah atau kode, lalu terbentuklah Windows. Nah, untuk Google sendiri ternyata bukan main-main nih. Perintahnya atau kode yang dibuat itu banyak sekali. Terdapat 2000 juta kode atau arahan untuk Google sendiri. Bayangkan Google itu kayak all server ya, bisa membuka web, aplikasi dan lain sebagainya. Makanya Google itu banyak sekali perintah arahan-arahan untuk membuat Google. Jika tadi saya sudah menjelaskan program itu merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, maka sekarang saya akan menjelaskan apa itu programming atau pemrograman. Nah, pemrograman komputer adalah proses memberikan perintah melalui kode yang ditulis oleh pemrogram untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu program, apa itu pemrograman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada komputer, menjalankan suatu sistem atau memecahkan suatu masalah. Nah, jadi untuk memberikan instruksi kepada komputer, kita itu membutuhkan bahasa-bahasa yang tepat agar komputer itu bisa mengerti. Seperti itu teman-teman. Bahasa pemrograman sendiri itu terbagi menjadi tingkatan. Yang pertama, low level atau tingkat rendah. Ini merupakan bahasa yang dekat dengan mesin, jadi kurang lebih mesin ini hampir dapat mengerti bahasa tersebut, tapi tidak dengan manusia karena bahasanya itu lebih spesifik dan langsung berhubungan dengan perangkat keras. Yang kedua ada intermediate level. Bahasa ini menggabungkan antara bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah dan juga beberapa fitur di antara kedua tingkatan tersebut. Yang ketiga ada high level atau level tinggi. Level tinggi ini merupakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, tapi mungkin jauh dari bahasa mesin. Tapi manusia dengan
bisa dengan mudah mengerti bahasa tersebut. Bahasa yang level tinggi ini lebih berfokus terhadap algoritma, logika pemrograman, dan penyelesaian masalah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bahasa pemrograman. Mungkin lebih enaknya disebut macam-macam pemrograman yang akan saya tampilkan di samping. Macam-macam bahasa pemrograman. Kali ini saya hanya akan menjelaskan atau menyebutkan 3 bahasa pemrograman saja. Yang pertama ada bahasa C. Bahasa C ini merupakan pelopor atau dasar dari bahasa pemrograman modern selanjutnya. Jadi dia kayak sebelum bahasa pemrograman modern yang lainnya lahir, bahasa C ini adalah bahasa pertama. Ya, bahasa pertama. Dan dikenalkan pada tahun 1972. Yang kedua ada bahasa Java. Bahasa Java ini dikenalkan pada tahun 1995. Java dirancang untuk portabilitas dan kemudahan pengguna. Apa itu portabilitas? Jadi portabilitas itu pengertiannya dapat memindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain, seperti itu. Yang ketiga ada bahasa Python. Bahasa Python ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1995. Dan bahasa Python itu populer atau terkenal karena sintaksinya yang sederhana dan kemudahannya dalam penggunaan aplikasi. Bahasa pemrograman dibuat untuk membantu programmer dalam membuat sistem, dan bahasa pemrograman itu dibuat berdasarkan fungsinya seperti Java, Python, dan Ruby cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi web, sedangkan Java, Kotlin, dan Swift cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile. Sebelumnya saya ada menyebutkan tentang sintaks di bagian Python. Python terkenal karena sintaksinya yang sederhana. Apa itu sintaks? Sintaks sendiri adalah aturan yang digunakan untuk menulis kalimat dalam bahasa pemrograman. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang hello world. Hello world, hello world. Ada nggak sih yang bertanya-tanya kenapa pada saat kita memulai bahasa pemrograman, apapun itu, bahasa pemrograman C, Swift, Kotlin, Java, C++, pasti pertama kali yang muncul di layar adalah kata hello world. Nah, hello world ini biasanya seringkali dijadikan sebagai acuan apakah sistem tersebut berjalan dengan baik. Dan kata hello world ini pertama kali dibuat oleh Brian Kernighan pada saat ia melakukan dokumentasi bahasa pemrograman di CPL atau Basic Combined Programming Language. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang bahasa Python. Kenapa bahasa Python itu populer? Bahasa Python itu populer karena sintaksinya yang sederhana. Dan Python itu cocok digunakan untuk pemula, teman-teman. Python itu biasanya digunakan untuk keperluan analisis data, kecerdasan buatan, pengembangan web, dan otomatisasi tugas. Kenapa memilih bahasa Python? Karena bahasa Python itu selain dia sintaksinya yang sederhana dan mudah, Python juga dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek. Oke, kita akan belajar lebih dalam tentang materi sintaks, Python dan sintaks khususnya setelah ini.